Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka menuntut ilmu. Selanjutnya mari kita sampaikan solawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akhlak, yakni menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan membahas pada pembahasan pertama, yakni mengenai al-akhlaqu, yakni mengenai akhlak. Ayyatuhal bintul azizatu, ayyatuha artinya wahai, al-bintu anak perempuan, wahai para anak perempuan, al-azizatu yang mulia. Innal akhlaqal hasanata, sesungguhnya akhlak al-hasanata yang baik, hiya merupakan sababu sa'adatiki, merupakan sebab, sababu itu artinya sebab, sa'adatiki kebahagiaanmu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yardha anki rabbuki, diridhoi darimu, diridhoi oleh Tuhanmu. Rabbuki artinya Tuhanmu. Wa yaziduki fi imaniki, dan akan menjadi penambah daripada imanmu. Wa yaziduki, dan engkau akan bertambah, fi imaniki, pada keimananmu. Wa yudkhiluki jannatahu, dan engkau akan memasuki surganya. Wa yuwassi'u alaiki fi rizqiki, dan akan wa yuwassi'u, dan akan diluaskan alaiki atasmu, fi rizqiki, yakni pada rizkimu, akan diluaskan rizkimu. Wa yubariku laki fi umriki, dan akan diberkahi kepadamu umurmu. Wa a'maliki, dan amalmu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan membahas tentang al-akhlaqul hasanata, yakni akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini merupakan akan menjadi sebab daripada kebahagiaan kita, baik kebahagiaan yang akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan tutur sapa yang baik, dengan perilaku yang baik, maka
semua itu akan menjadi sebab daripada kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian kita juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian akan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita akan diberkahi umur dan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak ini merupakan perkara pokok yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus kepada seluruh manusia, yakni dalam rangka menyempurnakan akhlak. Begitu pentingnya akhlak ini harus kita perhatikan. Jadi dalam hadis disebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita berakhlak dengan teman-teman kita, bagaimana kita berakhlak kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, dan kepada seluruh manusia. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting. Lalu kemudian ketika kita sudah mampu atau berusaha berakhlak dengan akhlak yang baik, jadi disebutkan tadi akan menjadi sebab kebahagiaan kita, Allah meridhoi kita, lalu iman kita ditambah oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, diluaskan rezeki kita, dan diberkahi umur dan amal kita. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ini terdapat pada surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang menyucikan diri, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Artinya ketika kita berusaha dalam kehidupan kita, dalam setiap sendi kehidupan kita, tutur sapa kita, perilaku kita, kita berusaha sekuat tenaga untuk berakhlak dengan al-akhlaqul hasanah atau akhlak yang baik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik itu merupakan orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Jadi beruntunglah kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan kebalikannya merugilah kita ketika kita mengotori diri kita dengan akhlak yang buruk. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluqi. Aktsaru sebagian besar ma yudkhilun nas dimasuki oleh seluruh manusia al-jannatu, surga. Sebagian besar manusia yang memasuki surga takwa, yakni orang-orang yang bertakwa, taqwallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluqi, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jadi sebagian besar atau kebanyakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama yakni orang-orang yang bertakwa, lalu juga yang kedua yakni orang-orang
yang senantiasa hidup atau berakhlak dalam setiap sendi kehidupannya dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Jadi ini merupakan akan menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk agar supaya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa qala aidan, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, aidan itu juga, dan Nabi juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi iman seorang mukmin yang paling sempurna, yakni mereka yang ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling terbaik akhlaknya. Jadi akhlak yang baik merupakan bisa juga menjadi standar keimanan manusia. Jadi semakin baik akhlak kita, semakin bagus akhlak kita, semakin terpuji akhlak kita, maka akan semakin mulia seorang manusia atau seorang yang beriman itu. Wa qala aidan, dan Nabi juga berkata atau bersabda, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim al-yumnu husnul khuluqi. Jadi sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan atau derajat ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Jadi derajat orang-orang yang taat dalam melakukan amal ibadah, baik itu sholat maupun puasa, itu merupakan setara. Jadi akan menyamai derajat orang-orang yang senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Begitu mulianya orang-orang yang senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa qala hakimun, dan berkata hakimin, orang yang bijaksana, fi sa'atil akhlaqi kunuzul arzaqi. Jadi luasnya akhlak merupakan sumber daripada rezeki. Jadi ini merupakan lancar atau tidaknya rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada baik atau tidaknya akhlak kita. Jadi sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, wa yuwassi'u 'alaiki fi rizqiki. Jadi ketika kita berakhlak dengan akhlak yang baik dalam mencari nafkah, dalam mencari kehidupan, dalam bertingkah laku, bertutur sapa dengan akhlak yang baik, maka insyaallah rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wabil akhlaqil hasanati yuhibbuki usratuki wa jami'un nasi. Jadi dengan akhlak yang baik, wabil akhlaqil hasanati, dan dengan akhlak al hasanati yang baik atau yang terpuji, yuhibbuki usratuki, kamu akan dicintai, usratuki, oleh keluargamu. Jadi dengan akhlak yang baik merupakan sebab daripada kita dicintai oleh keluarga kita. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Dan kita juga akan dicintai oleh seluruh manusia. Wa ta'ishina bainahum mahbubatan muhtaramatan, dan kamu hidup bainahum, di antara mereka, maksudnya kita hidup di antara seluruh manusia di dunia ini, di tengah-tengah manusia, mahbubatan muhtaramatan, mahbubatan dicintai, muhtaramatan dan dihormati. Bukan hanya kita dicintai oleh keluarga kita, maka kita juga akan dicintai oleh seluruh manusia, dan juga kita dihormati oleh seluruh manusia. Nah, ini merupakan
fadail ataupun keutamaan ketika kita dalam kehidupan kita, dalam setiap sendi kehidupan kita, kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Maka sesungguhnya akhlak ini merupakan perkara yang sangat penting sekali yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kunci daripada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Baiklah teman-teman para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jadi semoga yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat, lalu bisa diambil hikmahnya, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.